Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kehabisan oksigen, 3 warga Onanrunggu, Kabupaten Samosir tewas tenggelam saat mencari ikan di perairan Danau Toba. Sempat kabur, aparat Polres Pelabuhan Belawan menangkap otak pelaku pembakaran sepeda motor polisi saat menggerebek sarang narkoba di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Serdang Bedagai yang tergabung dalam Kloter 14 diberangkatkan ke Tanah Suci. Kita ke informasi ibadah haji. Sebanyak 282 jemaah calon haji asal Kabupaten Serdang Bedagai yang tergabung dalam Kloter 14 diberangkatkan dari Masjid Agung Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Jemaah diimbau agar selalu menjaga kesehatan karena suhu di kota Mekah mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. 282 jemaah calon haji asal Kabupaten Serdang Bedagai mendapat pembekalan dan memanjatkan doa bersama tentang keselamatan sebelum diberangkatkan ke asrama haji di Kota Medan untuk selanjutnya diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Wakil Bupati Serdang Bedagai mengingatkan kepada para jemaah calon haji agar selalu fokus beribadah dan menjaga kesehatan dengan banyak mengonsumsi air putih dan vitamin karena perakhiran suhu di Arab Saudi mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Agar tetap menjaga kesehatan karena kemungkinan cuaca di Arab Saudi pada saat pelaksanaan ibadah haji mencapai 45 derajat sampai 50 derajat. Itu kita himbau agar para jamaah kita selalu mengkonsumsi air putih, mengkonsumsi vitamin dan obat-obat yang dianggap perlu. Kami juga mengajak para seluruh jamaah agar fokus beribadah. Jemaah calon haji berharap terus diberi kesehatan dan bisa kembali ke tanah kelahiran mereka dengan selamat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Menabung selama 13 tahun, seorang pedagang ayam potong di pasar tradisional Labuan Batu akhirnya terdaftar sebagai jemaah calon haji 2025. Ia berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri. Pasang surut mencari nafkah sebagai pedagang ayam potong di Pasar Glugur Rantau Prapat, Labuan Batu, kini Zulkifli Samsudin Pohan bisa tersenyum. Usahanya menabung belasan tahun dengan penuh kesabaran kini membuahkan hasil. Perjuangan warga Kelurahan Aimatio, Labuan Batu agar bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini bukannya tanpa ujian. Beberapa kali ia mengalami kesulitan keuangan, terutama pada saat pandemi COVID-19 lalu, di mana kemampuan daya beli masyarakat sangat berdampak pada penghasilannya. Namun Zulkifli berhasil melewati berbagai rintangan itu. Di sela-sela kesibukan berjualan ayam potong di pasar, kini ia tengah mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci pada 23 Mei nanti bersama Kloter 18 embarkasi Medan. Ini berangkat dengan siapa ya? Sama orang rumah lah Pak, berdua. Di kloter berapa Pak? Di Kloter 19. Tanggal berapa nih berangkatnya? Tanggal 23 Mei 2025. Menabung untuk berangkat haji ini berapa tahun Pak? Selama 13 tahun Pak. Setahun dari hasil jualan ayam itu Pak ya? Iya Pak ya. Dari tahun 2011 pada tahun 2024 kami disuruh melunasi. Ia pun mempersiapkan kondisi fisik bersama sang istri agar ibadah hajinya selama di Tanah Suci nanti berjalan dengan lancar. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Warga Batak perantauan yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Rasanya nikmat dan harganya cukup bersahabat. Simak laporan berikut ini. Wih, enak nih menyantap aneka mie khas Sumatera Utara. Ada mie gomak serta mie sop Medan. Dua varian mie tersebut jadi andalan di warung Batak kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Menu andalannya sini paling best miso Medan. Karena kuahnya itu yang ciri khas Medan banget, yang kuah rempahnya. Ada dalam kuahnya itu ada berbagai macam rempah-rempah seperti kayu panis,
pala, lada, ada lagi mie gomak. Itu juga di dalam kuahnya itu yang bikin enak, yang gurih itu ada andaliman sama ada kacepe. Kacepe dibilang kayak udang kecil gitu. Warga Batak perantau ke Jakarta yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di sini dengan rasa tidak kalah nikmat. Yang kangen dengan suasana di kampung nggak perlu jauh-jauh harus bolak-balik ke Medan kan, karena ongkos biayanya juga kan mahal gitu. Jadi kalau bisa kita yang bikin sendiri dengan ciri khas yang sama, apalagi lebih enak kuahnya, jadi mendingan di sini aja makannya, nggak perlu jauh-jauh ke Medan gitu. Mie gomak hidangan spesial Batak Toba dan Batak Mandailing. Sebutan mie gomak dari cara penyajiannya yang disebut gomak, berarti remas dalam bahasa Batak Toba. Biasanya penyajian mie gomak diremas tangan kosong. Beberapa penjual menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan menyajikan mie gomak, meskipun ada pula dengan sendok dan garpu. Bahan mie gomak dari terigu. Saat mentah, mie berbentuk lidi serupa spaghetti sehingga mie gomak dikenal sebagai spaghetti Batak. Mie gomak hampir mirip mie Aceh. Pembeda mie gomak dengan hidangan sejenis yaitu pada bumbu rempah Batak, andaliman alias merica Batak. Perpaduan berbagai rempah dilengkapi kuah gulai sapi maupun ayam menambah harum mie gomak yang menggugah selera penikmat kuliner. Enak banget, soalnya ini kan kesukaan orang Batak, orang Karo, itu mie gomak itu paling lezat. Jadi kalau di Kaban Jahe banyak juga, tapi kalau di Jakarta di sini terus makannya karena enak. Tidak ketinggalan favorit kuliner Batak, mie sop Medan atau miso Medan dengan kuah kaldu ayam lezat dilengkapi irisan tahu, ayam hingga telur. Perpaduan mie kuning dan bihun Medan dicampur variasi rempah menambah gurih memanjakan lidah. Apalagi hiasan kerupuk merah melengkapi miso Medan semakin menggoda. Rasanya enak, gurih, sama mantap lah. Sop Medan itu menggunakan mie sendiri, namanya bihun Medan. Sebelumnya kan pernah tinggal di luar dari Jakarta ya, jadi ketemu di sini, ketemu mie sop Medan itu rasanya senang banget gitu. Rasanya enak ya. Kalau kita makan mie sop, berasa di kampung gitu. Kan kalau kita di kampung suka makan ini. Ternyata ke Jakarta pun ketemu juga sama mie sop Medan gitu. Yang rasanya sama-sama enak. Harga seporsi mie gomak dan mie sop Medan cukup terjangkau. Dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih ya. Yuk, mari. Tidak hanya bisa disantap di rumah makan seperti ini atau di warung makan, mie gomak dan mie sop Medan bisa juga dibungkus dibawa pulang. Seperti yang saya lakukan ini, saya membeli mie sop Medan dan juga mie gomak Medan dengan harga cukup terjangkau dan rasanya pun sangat enak. Lebih nikmat lagi saat disantap dalam kondisi hangat. Saya membeli mie sop Medan dan mie gomak Medan untuk keluarga saya di rumah. Mie gomak dan mie sop Medan merupakan kekayaan kuliner tradisional yang patut dilestarikan. Keberadaannya tidak hanya di Sumatera Utara, tapi telah menyebar keluar Pulau Sumatera, termasuk Jakarta. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Kami sampaikan kembali berita utama hari ini. 3 warga Onanrunggu, Kabupaten Samosir tewas tenggelam saat mencari ikan di perairan Danau Toba dengan alat tembak. Mereka diduga kehabisan oksigen saat melakukan penyelaman. 3 warga Onanrunggu, Kabupaten Samosir tewas tenggelam pada Sabtu malam pekan lalu. Korban tenggelam ketika mencari ikan di Danau Toba dengan alat tembak ikan. Diduga ketika korban kehabisan oksigen saat menyelam di laut. Tim SAR dan warga langsung melakukan pencarian ketika korban tenggelam, sementara rekan-rekan korban lainnya mencari korban di perairan Danau Toba di samping dermaga pelabuhan Onanrunggu. Ketiga korban adalah Riguel Tagal berumur 17 tahun, Rinaldi Samosir 18 tahun, dan Brian Samosir 18 tahun. Mereka ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dasar Danau Toba. Pas lanjut, dia udah ambil jalan yang berbeda, Pak. Dia mau masuk ke dalam steker pelabuhan ini. Gitu, Pak. Tapi sebelum dia masuk, ada kawan yang satu lagi namanya Kevin Samosir. Dia minta untuk pergantian.
ganti biar nembak ikan gitu. Tapi nggak mau dia, Pak. Nggak mau dia, habis nggak mau dia, Pak. Dia itu cak kotor. Nggak bisa lagi kan, Pak, membuat apa-apa. Tapi memang posisinya aku, Pak, masih di samping dia. Ini kita bawa dulu ke rumah sakit, kita lakukan autopsi, sarankan ke keluarga. Namun apabila keluarga telah menerima dengan ikhlas kematian daripada korban, mereka membuat surat penolakan dilakukan autopsi. Dan kita akan melakukan penyerahan jenazah. Begitu kira-kira, Pak. Berapa? Jenazah ketiga korban yang sudah ditemukan kemudian dibawa ke puskesmas untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tadi pagi, ini sebenarnya mereka pada saat mencari ikan dan mereka sudah terbiasa. Tapi kemungkinan karena pasang lagi naik dan otobai mereka itu kesulitan menyelam secara manual di pelabuhan ini. Mungkin mereka menganggap ada space, ternyata nggak ada space untuk masuk ke bawah. Itulah kendalanya kenapa mereka jadi korban. Berarti korban tidak ada hubungannya dengan kapal dan pelabuhan ya, Pak? Tidak ada hubungannya. Itu murni memang mereka pada saat cari ikan. Jasad ketiganya disemayamkan di rumah masing-masing sebelum dimakamkan. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.